الحمد لله الحمد لله الذي بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين وجعل دينه مبينا على تحقيق العبادة لله رب العالمين ميسرا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا مشقة ولا تضيقا ولا تعسيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي القدير أشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله في كل وقت وحين فإن الساعة لتأتي بغتة. Sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan karunia kepada kita berupa kenikmatan iman dan Islam dan kesehatan badan, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan sahabatnya serta seluruh orang yang mengikuti jejak-jejaknya. Di sini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh yang hadir pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, karena ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah misteri. Tidak sedikit kematian itu singgah kepada orang yang masih remaja. Tidak sedikit kematian itu menjemput orang yang masih pemuda. Kenapa? Karena kematian itu bukan miliknya orang sakit. Karena tidak sedikit orang yang sakit bertahun-tahun masih panjang umurnya. Dan juga kematian itu bukan miliknya orang tua. Kadang-kadang lebih dari 125 tahun usianya masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah melampaui bulan Dzulhijjah, yang mana di dalam bulan Dzulhijjah itu ada ibadah haji. Kendatipun untuk tahun ini pemerintah Arab Saudi membatasi jamaahnya, termasuk Indonesia yang tidak mendapatkan jatah jamaah haji dari Indonesia. Ibadah haji adalah ibadah yang tidak semua orang bisa melaksanakannya, karena ibadah tersebut membutuhkan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang yang memiliki tekad yang besar untuk menyempurnakan agama yang mau melakukan. Karena itu jangan sampai ibadah haji menjadi sia-sia. Tidak hanya haji menjadi sebuah rihlah keluarga, haji itu menjadi sebuah rekreasi saja. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena semata-mata ingin dipanggil Pak Haji, bukan semata-mata grid di strata sosialnya itu
lebih diangkat oleh masyarakat. Tidak itu. Allah memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji karena Dia, alangkah meruginya orang yang tidak menyempurnakan ibadah hajinya. Karena betapa besarnya pahala bagi orang yang hajinya mabrur atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan perawi-perawi yang lain. Sidang Jum'ah yang berbahagia, sesungguhnya hakikat kemabruran ibadah haji hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi kita harus mengupayakan kemabruran itu. Ada indikasi-indikasi yang bisa kita lihat apakah haji seseorang itu mabrur atau tidak. Ada 3 hal penting untuk kita perhatikan dalam menunaikan haji. Yang pertama adalah niat dan bekal kita sebelum berangkat. Kedua, tata cara pelaksanaan yang tidak menyimpang dari syariat. Dan ketiga, amal perbuatan yang dilakukan setelah pulang dari tanah haji. Seseorang yang menunaikan ibadah haji haruslah diniatkan karena Allah, tidak yang lain. Bukan karena mencari popularitas, bukan karena agar dipuji orang, bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, bukan karena tujuan-tujuan duniawi lainnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat kita dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Tidak sedikit perbuatan akhirat itu menjadi perbuatan dunia karena bisu'in niyah, karena niatnya yang salah. Tidak sedikit juga amal perbuatan dunia yutasawwaru bi amalil akhirah karena bihusnin niyah. Tidak sedikit perilaku-perilaku yang kelihatannya secara kasat mata itu adalah perilaku dunia akan menjadi urusan akhirat di mata Allah manakala niatnya ditata kembali menjadi niat yang baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, berhati-hatilah dalam masalah niat karena tidak jarang 10 orang melakukan pekerjaan yang sama dengan niat yang berbeda-beda. Ada yang menunaikan ibadah haji benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak sedikit pula yang menunaikan ibadah haji hanya untuk mencari dukungan massa saat ada pemilihan umum. Ada yang menunaikan ibadah haji hanya karena untuk berdagang, ada yang untuk mencari popularitas, ada yang untuk mengemis, ada yang untuk wisata saja, dan lain sebagainya. Ingat, setiap orang akan mendapatkan balasan dari Allah dari apa yang menjadi niatnya. Yang kedua, sebelum menunaikan ibadah haji, bekalnya harus halal, bukan haram. Ingat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Yang artinya adalah Allah Maha Suci dan tidak akan menerima hambanya apabila membawa barang-barang atau bekal-bekal yang tidak suci. Orang yang menunaikan ibadah haji pada hakikatnya memenuhi panggilan Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menerima orang yang hadir menemuinya jika makanan dan minumannya diperoleh dengan cara yang haram? Bagaimana Allah akan menerima doa-doa yang dipanjatkan jika dia pergi dengan bekal yang haram? Agar haji menjadi mabrur, orang itu harus melakukan syarat dan rukun ibadah secara sempurna. Oleh sebab itu, salah satu syarat dan rukun bisa gugur, maka ibadah hajinya menjadi batal. Jika dia juga harus melaksanakan wajib haji dan harus membayar dendanya jika ia meninggalkannya. Selain itu dia harus meninggalkan segala larangan dalam ibadah haji.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang terakhir yang harus diperhatikan oleh kita sebagai calon-calon yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang akan diperbuatnya setelah menunaikan ibadah haji. Jika setelah menunaikan ibadah haji lalu ketakwaannya semakin bertambah dengan semakin rajin beribadah, semakin rajin bersedekah, menghadiri majlis ta'lim dan lain sebagainya, maka insya Allah hajinya adalah haji yang mabrur. Jangan sampai seseorang tidak mengalami perubahan yang lebih baik, perubahan yang signifikan antara sebelum menunaikan ibadah haji dan sesudahnya. Bahkan tidak jarang ada salah satu oknum haji pulangnya itu lebih parah daripada sebelum berangkat haji. Mungkin ini menjadi renungan bagi kita semuanya, khusus bagi kita yang belum atau akan berangkat haji. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna innahu huwas samiul alim.